Sobat Impact Talk, kita bertemu kembali hari ini di hari Jumat tanggal 12 tanggal berapa hari ini? Tanggal 15 Juli, 16 Juli 2021 di segmen Suara Anak Muda di mana yang muda yang bersuara. Hari ini kembali lagi bersama dengan saya Tirsa dan semoga Sobat Impact Talk semua saat ini dalam keadaan yang sehat ya, sehat terus berbahagia terus dalam lindungan Tuhan ya, penuh sukacita. Hari ini Sobat Impact Talk, kita akan membahas suatu topik yang menarik nih, khususnya buat teman-teman pemuda di Indonesia. Pasti ada yang sudah sangat menunggu-nunggu kan tentang IBYC. Kita mau bahas tentang pre-conference-nya IBYC, tapi sebelum itu, untuk Sobat Impact Talk yang mungkin baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi dari channel ini ya, supaya Sobat Impact Talk tidak tertinggal dengan semua sajian digital yang kami siapkan. Kami memiliki renungan pagi, morning spirit, juga ada renungan anak, Impact Kids, ada renungan keluarga, Impact Family, ada juga bincang-bincang di kalangan remaja, chit-chat teens, dan yang paling penting kita dapat beribadah bersama-sama melalui live streaming di hari Minggu jam 8.30 untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10.30 untuk yang bahasa Inggris. Selain itu di deskripsi dari video ini juga ada berbagai link yang bisa Sobat Impact Talk akses sesuai dengan kebutuhan Sobat Impact Talk. Jangan ragu untuk terus explore ya dan bergabung bersama-sama dengan kami. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung aja nih berkenalan dulu dengan teman-teman yang akan ngobrol bersama nih tentang IBYC. Di sini sudah hadir bersama dengan saya ada Mas JK, ada Mas Wanda dan Mbak Linda. Halo. Halo Kak Tirza. Halo. Halo Kak Tirsa dan juga Sobat Impact Talk semuanya. Iya. Siap. Impact Talks. Apa kabar nih Mas JK, Mas Wanda dan Mbak Linda? Ya, puji Tuhan kabar sangat baik, luar biasa sekali hari ini dan juga dengan Mbak Tirsa ya, sehat-sehat di Bandung. Sehat-sehat. Mas Wanda, Mbak Linda? Ya, saya selama pandemi itu akhirnya belajar menjawab ucapan gimana kabarnya itu surviving. Yeah. Surviving. Bener nih. Sama kayak Mas Wanda, alive. Still alive. Bener ya situasinya, soalnya kadang-kadang cukup membuat sulit untuk kita karena tidak biasa gitu ya, tapi kita harus tetap berjuang buat hidup ya. Oke. Nah terus pengen dong kenalan dulu nih sama Mas JK, Mas Wanda dan Mbak Linda. Mungkin di sini Sobat Impact Talk ada yang belum pernah lihat, mungkin masih asing sama wajahnya. Nah boleh nih kenalan dulu dengan siapa, terus kesibukannya apa, dan di sini sebagai apa gitu. Ya, saya Joshua Krisnawan, Sekretaris Departemen Pemuda yang sebentar lagi habis periodenya ya. Teman-teman yang ikut IBYC 2016-2019 gak asing dengan wajah saya, tapi teman-teman sahabat Impact Talks yang baru mungkin asing dengan muka saya karena sudah jarang banget ya saya datang ke GBP, udah 2 tahun lebih ya. Aktivitas kesibukannya sekarang tidur dari rumah. tidur dari rumah. Makanya badan tambah melar ini. Ya masih seperti biasa, pelayanan juga dari rumah dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan dari rumah. Gitu. Oke, salam kenal ya Mas JK. Aku mewakili Sobat Impact Talk yang baru kenal nih sama Mas JK. Oke, terus mau Mbak Linda dulu atau Mas Wanda dulu? Oh saya? Oke. Ya, shalom Sobat Impact Talks. Perkenalkan, nama saya Immanuel Nugraha, biasa dipanggil Wanda. Saya saat ini melayani di Media Baptis Indonesia yang merupakan media dari gabungan Media Baptis Indonesia yang juga melayani di berbagai konten digital untuk melayani pemuda-pemuda remaja, terutama untuk pemuda Baptis Indonesia. Salam kenal. Salam kenal Mas Wanda, thank you. Terus boleh Mbak Linda, Mbak? Saya Linda Caroline, salam kenal buat semuanya.
Saya juga sama seperti Mas Jika, saya Ketua Pemuda Jatim 1 yang sebentar lagi akan lengser juga. Masa jabatannya udah mau habis. Untuk aktivitas sih nggak sama kayak Mas Jika, tapi minta maaf Mas Jika. Saya nggak guling-guling sebenarnya. Saya ngajar di kursus bahasa Inggris dan juga salah satu konsultan di metanarasi pendidikan. Mantap. Salam kenal Mbak Linda. Salam kenal semuanya. Nah di sini Mas Jika, Mas Wanda dan Mbak Linda punya tempat masing-masing kan dalam pelayanannya, tapi juga sangat dekat gitu dengan kaum muda, dan pasti ada alasan juga nih kenapa diundang hari ini di sini untuk membahas pre-conference IBYC. Nah sebelum mungkin kita bahas tema utamanya dari pre-conference itu sendiri, mungkin boleh dijelasin dulu kali ya, IBYC itu apa sih? Dan iya, apa yang membuat IBYC ini menarik gitu? Boleh ada yang mau menjelaskan? Ya, Mbak Tirsa dan juga teman-teman sahabat Impact Talks yang siang hari ini bersama-sama dengan kami di sini. IBYC ini bermula dari kerinduan kaum muda baptis Indonesia untuk memiliki vibes, ambience yang berbeda dari konvensi atau dari kegiatan secara nasional dari kaum muda baptis yang ada di Indonesia. Sebelum-sebelumnya kita sering mendengar kata yang mungkin yang angkatan-angkatan tua seperti saya ini, ada istilahnya KKMBI ya, Kemah Kaum Muda Baptis Indonesia, yang juga acaranya sangat seru. Tetapi ketika saya dengan Pastor Krisna, teman PKMB, teman-teman Departemen Pemuda, ada Mas Ega, ada Pak Raymond, Pendeta Raymond, ini melihat bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang one stop conference, artinya seperti yang dilakukan oleh Asia Pacific Baptist Youth, yaitu conference yang nuansanya bukan lagi camping, tetapi ada di dalam gedung tertentu, ruangan tertentu dengan penataan panggung yang lebih atraktif dan juga acara-acara breakout acara yang semakin banyak. Akhirnya kami bersepakat bahwa ini ada gebrakan baru, diberikanlah tajuk atau label bernama Indonesian Baptist Youth Conference yang pertama kali diadakan di Yogyakarta pada tahun 2016. Sebenarnya semangatnya itu sama Mbak Tirsa dengan yang dinamakan dengan KKMBI, karena juga ada spirit yang sama, mempersatukan kaum muda baptis di dalam satu event secara nasional. Mungkin suatu saat ada yang merasa rindu, aku pengen rindu seperti camping kaum muda baptis. Kami memberikan solusi bahwa ada acara-acara regional atau daerah atau lokal yang bisa dilakukan dengan cara camping, tetapi selama 5 tahun ini periode kepengurusan Departemen Pemuda yang saat ini, kami memang memiliki komitmen untuk sedikit memberikan sentuhan berbeda terhadap pertemuan-pertemuan kaum muda yang ada secara nasional. Jadi IBYC keseruannya bisa dirasakan mungkin Mbak Tirsa, Mbak Linda, juga Mas Wanda, juga sahabat Impact Talks yang ada di rumah pernah mengikuti IBYC ataupun konferensi kaum muda baptis Asia Pasifik atau bahkan dunia. Mungkin ambience vibes-nya juga sedikit mirip ya, ada model konvensi seperti itu. Tetapi kita tetap memegang teguh kelokalan sebagai kaum muda baptis Indonesia yang tentu saja ada ciri khasnya yang menampilkan unsur-unsur kental nuansa daerahnya. Kalau waktu IBYC Yogyakarta, tentu nuansa Jogjanya kental. Waktu kemarin 2019 IBYC di Bandung, kontennya Sunda juga kental. Nah, nanti di 2000 sekian ini yang akan hadir pre-conference-nya nanti IBYC 2.5 yang My Tribute itu, ataupun IBYC selanjutnya yang ada di Surabaya, tentu akan hadir dengan kemasan yang berbeda. Nanti teman-teman yang ada di Surabaya atau juga Mas Wanda bisa share nanti bagaimana sih. Nah, itu nanti saya tidak bisa sharekan karena saya juga nanti bakalan surprise juga dengan acara yang ada di Surabaya. Pasti tentunya berbeda. Tapi sekali lagi bahwa kami dari Departemen Pemuda ingin sekali merangkul dan mewadahi kaum muda baptis
Indonesia secara keseluruhan dengan kreativitas dan perkembangannya di era modern ini, di era yang kekinian ini, dengan konten-konten digital yang sangat kreatif melalui konferensi ataupun acara ataupun event-event di Departemen Pemuda yang selanjutnya. Begitu Mbak Lirsa kira-kira. Wah, mantap nih. Jadi IBYC itu bisa dibilang wadahnya teman-teman anak-anak muda baptis se-Indonesia ya, Mas JK. Iya, betul sekali. Iya. Ini kemarin beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan salah satu alumni dari IBYC 2016 dan 2019 bahwa di salah satu grup mereka udah mulai heboh nih menyambut IBYC berikutnya. Rupanya udah dinanti-nantikan juga ini IBYC berikutnya dari teman-teman yang ada di seluruh kota-kota di Indonesia. Gitu Mbak Tirsa. Iya betul. Pasti dari Sobat Impact Talk yang nonton juga ada nih salah satunya yang ikut menanti-nantikannya juga ya. Kalau nggak salah tuh harusnya tahun ini ya, Mas Jika ya? Iya, karena kita terbentur dengan kondisi yang harus bersahabat dengan kita, yaitu pandemi COVID-19, tetapi tentu saja kondisi ini tidak membuat teman-teman yang sudah disiapkan menjadi organizing committee yang ada di Surabaya berputus asa. Mereka tetap bersemangat, nanti bisa tanyalah langsung sama Mbak Linda dan teman-teman. Mereka tetap bersemangat dan mereka akan memberikan sesuatu yang luar biasa nanti untuk teman-teman Indonesia. Gitu. Oke, mantap banget nih. Nah, terus mungkin aku pengen tanya tentang pre-conference dari IBYC ini sendiri. Kalau pre-conference ini tuh seperti apa sih? Mungkin dari Mas Wanda atau Mbak Linda bisa menjelaskan? Dari Mbak Linda ya kayaknya ya. Perlu sweet kah? Oh ya, kita perlu. Paper scissors shoot. Silakan Mbak Linda. Pre-conference ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari keresahan. Biar lebih dramatis ya, saya sebut keresahan dari teman-teman kaum muda di Surabaya dan juga Departemen Pemuda mungkin sama media baptis tentang pelaksanaan IBYC yang ketiga seperti itu. Jadi ini kan karena kita harus bersahabat dengan COVID-19 ini, tetapi kita juga belum bisa banyak bergerak, tapi IBYC tetap harus dijalankan seperti itu. Jadi akhirnya di tengah keresahan kami rindu untuk membangkitkan semangatnya teman-teman kaum muda di Indonesia supaya semangat untuk persekutuan kembali secara nasional. Seperti itu kira-kira dari pre-conference itu. Wah, jadi yang seharusnya IBYC dilaksanakan tahun ini, tapi mengingat situasi kita nggak bisa, ada cara lain ya Mbak Linda untuk membangun semangat yang sama gitu ya kira-kira? Iya benar. Oke. Nah, terus pre-conference-nya sendiri itu acaranya apa dan kapan sih Mbak? Mungkin gantian Mas Wanda. Boleh Mas Wanda. Dilempar ke saya, baik. Ini as a friend ya Mbak ya. Tadi itu saya barusan mau ngechat Mbak Linda gitu. Dalam obrolan kita, dalam tim pre-IBYC ya, kita memikirkan kayaknya pre-IBYC itu kurang menjual deh gitu. Akhirnya kita memikirkan sebuah nama yang ya akhirnya kita pakai terus-terusan dan ingin terus kita pakai, yaitu IBYC 2.5 gitu. Itu kok 2.5 gitu. Jadi 2.5 itu sebenarnya adalah transisi dari IBYC kedua yang di Bandung, nanti Surabaya. Kemarin lagunya udah keluar ya. Dulu Jogja, lalu Bandung, nanti Surabaya. Nah, di Surabaya nanti kan akan jadi IBYC ketiga, tapi sebelum sampai ke situ karena kondisi dan karena beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, akhirnya ada IBYC 2.5 yang sedang kita kerjakan, yang sedang dikerjakan oleh Mbak Linda, Departemen Pemuda dan juga Media Baptis Indonesia. Seperti itu. Oke, terus bentuk acaranya ini bakal seperti apa nih kira-kira Mas Wanda? Kan di tengah-tengah situasi pandemi nih, mungkin
sekalian juga bisa dijelaskan kapan dan itu gimana sih nanti? Ini eksklusif Impact Talk sih, karena ini sebenarnya belum disebarkan kemana-mana. Weh. Oh. Ini masih rahasia sebenarnya. Oh, oke. Ini antara kita aja ya, sahabat Impact Talk. Bentar, saya rekam dulu bentar. Iya, jadi IPWC 2.5 ini mengusung sebuah tema yang seperti disampaikan oleh Mbak Rinda tadi, berkaitan dengan keresahan atau sebuah kebutuhan gitu. Kami memikirkan selama 1 tahun terakhir pandemi, 15 bulan 1 tahun lebih terakhir pandemi, melewati banyak hal dan gereja terdisrupsi. Gereja mengalami sebuah kondisi yang harus beradaptasi, harus menyesuaikan diri dan juga terus produktif dalam pelayanannya. Dari situ muncul banyak hal yang baru, banyak hal yang mungkin selama ini sebenarnya sudah ada tapi jarang terlihat gitu. Pelayanan-pelayanan yang di luar gereja, di luar mimbar yang ternyata itu wah kalau nggak ada ini nggak bisa ini. Misalnya contohnya salah satunya seperti tim multimedia atau tim digital content creator atau tim pemuritan di di luar gereja, lalu tim nakes, lalu tim yang melakukan pergerakan-pergerakan sosial, tim yang melakukan mereka yang pendidikan online. Jadi ada banyak pelayanan-pelayanan yang sebagai seorang Kristen yang kita hidupi, jiwa-jiwa Kristen yang dihidupi dalam kehidupan profesional Kristen itu bermunculan dan secara nyata itu memanggil kita gitu bahwa pandemi ini menunjukkan bahwa semakin banyak kesempatan, semakin banyak kemungkinan untuk melayani dalam kehidupan seorang profesional Kristen. Nah, akhirnya kita mengambil judul My Tribute. Jadi panggilannya sih adalah bagaimana setiap orang Kristen itu dalam kehidupannya, dalam talentanya. Ini jargonnya adalah My Talent, My Tribute ya Mbak Linda ya. Udah My Talent, My Tribute ya. Itu jadi itu tema dan konsepnya. Dalam menuangkan itu secara digital atau secara acara, kami berencana membuat sebuah ministry fest. Jadi IPWC 2.5 ini lekat dengan ministry, lekat dengan pelayanan, lekat dengan panggilan pelayanan setiap orang Kristen, dan kita ingin membuat itu mengumpulkannya dalam sebuah festival besar digital yang menyuarakan dan memanggil mereka yang saat ini paling tidak selama 1,5 tahun ini melayani di luar gereja sebagai seorang profesional Kristen dalam bidangnya masing-masing, entah itu seorang pengabdi lingkungan, entah itu seorang seniman, desainer, seorang akuntan atau seorang pengacara, dokter, apapun yang menghidupi kehidupan Kristennya sebagai profesional Kristen, mengundang mereka untuk berbicara dan membagikan bagaimana tribute mereka selama 1,5 tahun terakhir. Gitu Mbak Tirsa. Wah, keren banget loh, ini aku merinding dengarnya. Keren banget. Terus aku pengen tanya nih Mas, berarti ini masih belum kan ya? Belum di announce juga ya buat orang-orang teman-teman di luar Sobat Impact Talk ya? Eksklusif ya ini? Eksklusif. Oke, aku pengen tanya nih Mas, ada kan di Instagramnya Baptis ID dan juga pasti udah di grup-grup pemuda se-Indonesia udah ada ini nih semacam broadcast tentang berzumpa yang kalau nggak salah tuh besok jam 4 sore. Nah itu ada hubungannya nggak sih Mas dengan pre-conference IPWC ini? Iya, jadi melanjutkan tadi soal acara yang sempat membuat Mbak Tirsa merinding ya. PPKM darurat beberapa hari terakhir, dalam 1 minggu terakhir ini memang menjadi tantangan kita bersama. Per hari kasusnya bisa sampai 40.000, 55.000, itu pun masih yang tercatat gitu. Ada beberapa kemungkinan hasilnya lebih besar daripada itu. Terlebih varian Delta ini menjangkit dengan cukup cepat, apalagi skupa keluarga itu bisa sangat cepat, mungkin 5 sampai 6 kali dari atas sekarang gitu. Nah itu membuat kami bertiga, Departemen Pemuda, Media Baptis Indonesia dan juga tim IPWC 2.5 itu untuk bertemu kembali di minggu lalu ya kalau nggak salah, waktu pengumuman PPKM darurat itu, dan memutuskan untuk 2 minggu yang lalu Mas Mandi. 2 minggu yang lalu ya Mbak, 2 minggu yang lalu. We need to hold this. Kita harus menunda dulu IPWC 2.5 karena ya persiapan berkaitan ministry fest tadi tidak bisa dikerjakan secara maksimal. Kami harus menjaga kesehatan fisik dan mental dari tim IPWC 2.5 yang ada di Surabaya.
dan kita perlu memastikan bahwa semuanya tetap aman sampai nanti waktu yang tepat berjalan. Akhirnya karena ini harus ditunda dan belum tahu kapan akan berjalan lagi, kita memutar otak gitu, kita memikirkan api semangat ini nggak boleh padam, tapi nggak bisa jalan, tapi harus menyala. Jadi kita berdiri di tengah antara menyalakan api semangat pemuda baptis Indonesia dan remajanya dengan konten digital ataupun acara yang perlu secara adaptif bisa dilaksanakan di masa-masa seperti saat ini. Karena itu akhirnya muncullah Berzumba Bersama. Jadi itu adalah sebuah acara yang kerinduannya itu untuk tetap menjaga api semangat dari pre-IBYC bahkan sampai ke IBYC nanti, sampai kondisinya lebih stabil. Akhirnya kita bisa mempersiapkan ke IBYC 2.5 sampai IBYC 2 Surabaya. Gitu Mbak Tirza. Oke. Wah, ini ya situasi sekarang tuh memang nggak bisa ditebak banget ya. Kita berencana tapi bisa harus mengubah itu secara total karena situasinya benar-benar nggak bisa ditebak. Terus aku pengen tanya nih tentang Berzumpa ini. Oh ya sekalian mungkin aku nggak tahu ini aku bukannya untuk promosi, tapi mungkin buat teman-teman sobat Impact Talk yang belum mengetahuinya. Jadi kita ini para pemuda akan ini ya berzoom bersama, benar nggak sih? Zoom bersama 1000 pemuda gitu ya Mas ya? Iya betul. Berzumba Bersama 1000 remaja pemuda baptis Indonesia. Iya betul. Itu hari Sabtu 17 Juli jam 4 sore, betul? Betul. Nah karena terbatas untuk 1000 pemuda aja mungkin ini ya kali ya Mas ya harus cepat-cepat ya. Iya, ini kalau bisa sih jangan bilang siapa-siapa karena udah tinggal 100. Terakhir saya lihat udah 920 sih, jadi kalau bisa cepet-cepet kotanya menipis. Oke. Nah, aku ya mungkin sobat Impact Talk jangan lupa ya kalau yang belum daftar, ayo cepet-cepet cari informasi langsung aja ke Instagramnya Baptis ID dan daftarin diri teman-teman sobat Impact Talk semuanya. Nah, terus lanjut lagi nih Mas dan Mbak tentang Berzumpa ini. Jadi acaranya itu akan seperti apa sih di Berzumpa ini? Saya mau ngajak teman-teman semua untuk membayangkan dulu. Bayangkan, ada 1000 pemuda yang berkumpul bersama di dalam sebuah ruangan Zoom. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sama-sama? Wes. Gitu bersama. Wah, apa ya? Saya bantu membayangkan waktu di Maranatha itu ada 1000 orang, waktu loncat-loncat itu gedungnya goyang. Kalau nanti kita bisa loncat-loncat tanpa takut gedungnya goyang gitu. Iya ya lebih bebas ya. Lebih bebas. Itu satu kunci yang pertama, lebih bebas. Wah, oke. Terus apalagi bocoran ya? Baru Mbak, bocoran yang lain Mbak Linda. Boleh dong? Boleh ya? Boleh. Bocoran loh. Bocornya bocor halus nih. Bocoran yang kedua ini kaitannya sama situasi kita saat ini. Kita memang pemuda itu isinya hype ya. Tapi bukan cuman hype loh, sebenarnya kita punya kekuatan yang lebih besar dari sekedar hype bareng-bareng gitu. Kita tahu, kita sadar sekarang situasinya nggak bagus dan kita nggak punya kekuatan yang cukup besar seperti sebesar negara api yang bisa menyerang balik ke COVID gitu misalnya. Kita nggak punya kekuatan sebesar itu. Makanya kita perlu membangun kekuatan bersama-sama untuk meminta sama Tuhan supaya situasi ini bisa jadi lebih baik. Ups, jadi ketahuan dong. Bocoran kedua. Tapi mungkin masih ada sobat Impact Talk yang mikir Mbak kayak aku ya. Jadi meminta Tuhan ya buat turut campur tangan dalam situasi kita yang sangat sedang seperti ini gitu ya Mbak ya. Oke, aku bisa menangkap. Apakah sobat Impact Talk bisa menangkap maksudnya? Oke Mbak, terus ada lagi nggak nih Mbak? Ada lagi dong. Ada lagi, boleh di spill dulu.
Kalau teman-teman sudah lihat promosi yang terakhir yang dibuat dari salah satu eh, rekan kami dari Surabaya yang diupload di media baptis, itu ada em, apa namanya, ada satu caption yang berbicara tentang JODOH. Oke. Itu Eh, kayaknya yang jadi bahasan ini ya, bahasan yang menarik bahkan di luar kepanitiaan kami gitu, yang tidak terbayangkan bahwa ini jadi satu hal yang menarik buat teman-teman kayak gitu. Kita bisa ketemu sama teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia, dari gereja baptis, kemudian jumlahnya 1.000 dan kita bisa berkenalan, dan ternyata nggak cuman di dalam kelas besar yang jumlahnya 1.000 orang, kita juga bisa berkenalan secara lebih akrab gitu sama teman-teman itu. Kami memberi kesempatan untuk itu karena ya apalagi sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita sama-sama lagi dan kalau nggak saling menguatkan seperti itu. betul. Nah, sambil saling menguatkan, sambil saling kenalan gitu. Terus plus. Nah, ada Iya. plus. Tuker IG Instagram misalnya seperti itu. Iya ya Mbak ya, nambah temen ya. Benar, nama teman. Jadi bisa dibilang dari Berzumpa ini ada banyak kesempatan yang bisa tetap dirasakan sama teman-teman pemuda dan remaja baptis di Indonesia meskipun secara fisik kita nggak bersama-sama gitu ya Mbak ya. Wah mantep Tepat sekali. banget, mantep banget nih. Terus berarti yang boleh ikut siapa aja sih? Kalau boleh di recall lagi, anak remaja, pemuda, dan gimana nih Mbak? Ada batasannya nggak buat yang boleh ikut? 15 sampai 35 ya, seingat saya. Benar ya Mas Wanda? Saya skip kalau gitu, Mbak. Oh iya. Ya, kalau boleh menambahi, kemarin saya belum begitu ngerti striknya untuk peserta, tetapi ada kata-kata di situ selain pemuda remaja dan juga aktivis, pelayan kaum muda juga, bahkan hamba-hamba Tuhan muda, pendeta-pendeta muda yang mungkin secara range usia akan di atas itu sedikit ya Mbak Linda, tetapi itu juga melihat sekarang sudah 920 ya. Mas Wanda, untuk update data terakhir, dan hari Senin harga naik. Jadi cepat-cepat teman-teman bisa segera mendaftar, masuk ke linknya ada di Baptis ID, Instagramnya Baptis ID, atau di grup-grup pemuda di daerah. Saya melihat sudah dimasukkan di dalam publikasi di grup-grup pemuda daerah, bahkan pemuda nasional juga. Pesertanya memang kemarin nggak bisa disortir secara umur ya Mas Wanda, kalau dari registrasi di ini secara online. Atau bagaimana Mas Wanda? Gimana Mas? Sorry. Ya, untuk batasan usia, kategori usia kemarin tidak bisa disortir secara otomatis jadi melalui online register. Kemarin saya sebenarnya hanya kasih 3 golongan aja. Jadi remaja, pemuda, dan dewasa muda. Dan golongan pemudanya pun span-nya luas. Kalau lebar dari 18 sampai 35. Dan yang lebih dari 35, dewasa muda masih tetap bisa ikut. Jadi ini sebenarnya kalau ditanya siapa ya yang bisa ikut, ya siapapun yang merasa pemuda dan berjiwa muda sih. Jadi tidak ada batasan dari gereja baptis pun, karena di registrasi kalau misalnya mau dilihat itu bisa masukkan asal gereja, kalaupun misalnya nggak ada dari BPD tersebut ada opsi lainnya gitu. Jadi memang karena disuarakan di Baptis ID itu panggilan utamanya kepada pemuda-pemuda baptis Indonesia, tapi ini tidak menutup pada teman-teman yang lain ya, gitu ya Mas Jika ya. Ya, betul sekali. Dan ya mudah-mudahan yang sudah masuk ini sudah mewakili 3 kategori tadi ya Mas Wanda. Mudah-mudahan, saya tidak mengetahui datanya langsung, tapi saya percaya bahwa 920 itu yang kaum tua hanya sedikit. Yang 900 mungkin kaum muda. Gitu Mbak Tirsa. Oke, wah. Jadi buat yang merasa muda ya, yang mungkin secara usia memang muda dan yang masih berjiwa muda, boleh banget ya daftar ikut Berzumpa bersama 1.000 Pemuda Baptis. Mantap, mantap. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin di sini aku mau bacain dulu nih Mas dan Mbak, ada salam-salam yang masuk di kolom live chat video kita. Mungkin aku bacain satu-satu ya sambil kita menyapa Sobat Impact Talk yang hari ini mendengarkan.
Ada dari Pak Ardi, Pak Pendeta Ardi. Halo Pak Ardi. Mantap tim IBYC 2.5. Semangat dalam persiapan. Salam Bro JK, Bro Wanda, dan Sis Linda. Mari kita sukseskan. Amin. Terima kasih Pak Makasih, Ardi. Pak Ardi. Terima kasih Pendeta Ardi. Terus ada juga dari Pendeta Iwan. Halo Pak Iwan. Terus katanya semangat Kak Muda Baptis. God bless you all. Terima kasih Pak Iwan. God bless you too. Terus ada dari Chandra Agung. Semangat Bro JK, Mas Wanda, Miss Linda. Wah. Halo Kak Chandra. Waduh, Pendeta Muda Chandra ini luar biasa. Semangat. Terima kasih Pak Chandra. Pak Chandra, maaf ya, saya mungkin belum mengenal ini. Terima kasih Pak Chandra untuk pesannya. Lalu ada dari Kak Asaf. Halo Kak Asaf. Katanya, halo Tirsa, salam. Teruskan perjuangan untuk Kak Muda Baptis yang setia dan semangat dalam melayani di bidang apapun. To God be the glory. Amin. Thank you Kak Asaf. Terus ada juga dari Pendeta Isrianto. Halo. Halo Bapak. Halo Pendeta Isrianto. Oke. Katanya mantap Kak Muda, Trims, Kakak Host, juga Mas JK, Mas Wanda, dan Mbak Linda. Kita sambut dan persiapkan IBYC 2.5. Kak Muda terus bersemangat berzumpa bersama Sabtu 17 Juli 2021. Terima kasih Pendeta Is. Terima kasih Pak Is. Lalu ada dari ini aku manggilnya apa ya? Mas Ega ya? Benar ya? Mas Ega. Katanya hashtag teruskan perjuangan, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Mas Ega. Terus ada lagi dari Pak Ardi lagi. Mas JK masih dicari sama Maranatha untuk mempertanggungjawabkan gempa bumi 6 skala Richter yang terjadi waktu IBYC Bandung. Itu karena teman-teman Bandung itu luar biasa mempersiapkan acaranya, jadi begitu heboh. Bukan saya dong. Sampai gempa nih katanya. Itu adalah salah satu uji coba gedung Mbak Lirza. Jadi karena gedungnya aman, menampung 1.000 pemuda yang bergelora. Jadi mungkin next time bisa ke situ lagi ya. Ya, next time kita lantai 3-nya GBP. Kita cobain di situ. Wah gimana nih? Boleh. Mungkin bisa jadi pertimbangan ya suatu hari nanti. Oke, terima kasih Pak Ardi. Terus ada dari Kak Jalu Permana. Kak, ada yang titip tanya nih, kalau ada anak muda sekarang lagi nggak di gereja baptis, tapi jiwanya baptis banget, boleh join nggak dan ngisi pilihan BPD-nya gimana? Ini tadi sebenarnya udah disampaikan ya sama Mas Wanda, katanya nggak apa-apa banget kalau mau join dan di pilihan BPD-nya ada pilihan lainnya, bener nggak Mas Wanda? Correct me if I'm wrong. Ya, betul. Betul. Oke, jadi boleh banget Kak Jalu ajak aja temennya buat join supaya nggak ketinggalan mumpung slotnya masih ada nih. Thank you juga buat pesannya. Terus ada dari Mas Bayu Dono. Salam Tirsa. Mas Bayu. Yang kita bisa lakukan ketika 1.000 pemuda kumpul dalam Zoom, gagasan. Hashtag teruskan perjuangan. Wow, ini semangat banget ya kerasa dari teman-teman yang nonton, dari Sobat Impact Talk semua nih. Terus thank you Mas Bayu buat pesannya. Terus ada dari Kak Asaf lagi, mantap Mbak Linda, hashtag teruskan perjuangan. Thank you Kak Asaf. Terus ada dari Kak Merlin Silambi, wow can't wait IBYC, semangat Kak Wanda, Kak JK dan Kak Linda. Thank you Kak Merlin. Oke, itu salam-salam yang udah masuk Kak. Kita lanjutkan lagi ya ngobrol-ngobrolnya kita. Nah, aku pengen nanya nih Kak, kan kalau untuk besok itu acaranya berzumpa. Nah, selain berzumpa, ke depannya tuh ada lagi nggak sih acara-acara yang bakal dilaksanain sama Departemen Pemuda? Ya, kalau saya mewakili teman-teman Departemen Pemuda, untuk saat ini memang hampir demisioner ya Mbak Tirsa untuk kepengurusan kami, tetapi saya percaya siapapun nanti yang akan melanjutkan Departemen Pemuda pasti memiliki banyak sekali program, kegiatan, event yang terus memupuk dan juga memelihara semangat dan juga pertumbuhan rohani kaum muda baptis di Indonesia.
untuk periode terakhir ini, maksudnya untuk waktu-waktu terakhir di periode kami, sepertinya IBYC 2.5 ini menjadi event yang di penghujung kepengurusan ya, kalau boleh. Karena kita sama-sama mengetahui nanti tanggal 12 Agustus kita akan bersama-sama bertemu di dalam musyawarah besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia melalui daring. Jadi disitulah titik di mana pekerjaan pelayanan Departemen Pemuda untuk satu periode ini harus diselesaikan, dan sekali lagi IBYC 2.5 menjadi event yang terakhir, menjadi penutup untuk kegiatan Departemen Pemuda. Nanti ada rangkaiannya nih, tidak hanya berzumpa bersama di tanggal 17 ini, tetapi nanti bisa diinfokan untuk selanjutnya teman-teman Surabaya nih, Mbak Linda dan juga mungkin Mas Wanda, ada apa lagi sih selain setelah berzumpa bersama. Saya nggak akan ngasih tahu dulu, tapi itu biar teman-teman nanti yang akan menerangkan ada apa setelah itu ya, gitu Mbak Tirsa ya. Oke, nah mungkin bukan Mas Jeka yang menerangkan, kalau Mbak Linda sama Mas Wanda mungkin ada yang bisa dibocorkan gitu, atau mungkin memang ada event lagi nih yang bisa diikutin sama teman-teman selain setelah berzumpa. Harus stay tune di media baptis nih, makanya harus stay tune di baptis harus Stay tune ya. Oke. Itu artinya bebannya jadi di saya dong, saya harus bikin acaranya. Oh, Bapyut ya harusnya ya. Stay tune di Bapyut. Bapyut. Oke, jadi ada dong, ada rangkaian yang kami persiapkan. Oke, Kalau oke. nggak ada nanti semangatnya bikin resah lagi nanti. Menimbulkan keresahan jilid 2. Seperti itu. Oke, jadi nggak berhenti di berzumpa ya, dan buat tahu kelanjutannya memang harus mantau Instagramnya Baptis ID dan Bapyut ya, bener nggak? Benar, Tirsa. Oke. Terus ini ya, aku memastikan lagi saja sih Mbak dan Mas, jika kondisi sudah memungkinkan, apakah IBYC masih akan tetap dilakukan? Siapa Saya yang ya. Oh ya, Mas Jeka. Ya, ketika nanti saya sudah tidak ada di dalam kepengurusan pun, saya akan terus support dan mendorong supaya IBYC 3.0 akan tetap dilaksanakan. Ya, tentunya kita mengikuti standar protokol kesehatan yang terus berkembang, karena siapa tahu nanti herd immunity bangsa Indonesia ini sudah terbentuk, ada lebih dari 80% yang sudah tervaksin, dan kita bisa lebih bebas lagi bertemu satu dengan yang lain, ya siapa tahu ya ke depannya, karena teknologi medis ini juga semakin hari semakin terus berkembang, dan negara sebelah tetangga kita sudah bisa memulai masa new normalnya berdamai dengan COVID-19. Kita siapa tahu tahun depan atau 2 tahun lagi masih kita bisa bertemu. Pasti saya menitipkan tugas berat ini kepada Mbak Linda dan teman-teman di Surabaya untuk terus menjaga api semangat IBYC ini. Dan saya ini mewakili Departemen Pemuda ini, mumpung ada kesempatan, kami berempat, ada Pendeta Krisna, ada Bapak Pendeta Raymond Latuperisa, ada Bapak Ega Masgita, dan juga saya sendiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Surabaya, Mbak Linda dan juga tim yang ada di Surabaya, dan juga tim multimedia, Media Baptis, Mas Wanda, yang sudah benar-benar mengcover kelemahan dari kami Departemen Pemuda, sehingga apinya semangat kaum muda baptis ini yang sempat hampir redup nyala kembali, sekarang berkobar kembali. Ini kalau bukan kerja bareng yang sungguh-sungguh luar biasa, tidak akan terjadi. Dan pelayanan kaum muda baptis di Indonesia ini sangat besar dan sangat luas, tidak bisa kami kerjakan hanya berempat, tetapi ada Mbak Tirsa dan teman-teman di Bandung, ada Bro Eli, ada Mbak Linda, ada Mas Wanda, dan juga semua teman-teman baptis yang saat ini sedang menyaksikan Impact Talks. Ini juga menjadi bahan bakar dari semangat dan juga pelayanan kaum muda baptis yang begitu luas. Tidak mungkin akan bisa dikerjakan hanya 1-2 orang saja. Ini yang pesan yang saya titipkan untuk teman-teman kaum muda, Mbak Linda.
beban di pundaknya semakin berat, ditagih loh itu nanti kalau pandemi sudah nggak ada atau sudah mereda, kira-kira masih ada nggak sih IBYC Surabaya? Ayo, ini beban yang berat. Makanya Wah, harus stay tune, harus mantau info terus. betul ya. Karena kemungkinan besar atau mungkin dipastikan akan ada info ini ya, info yang ditunggu-tunggu akan datang gitu ya suatu hari nanti ya Mbak ya. Oke oke. Saya boleh nambahin sedikit nggak? Oh ya boleh Mas. Iya. Kalau misalnya ditanya jika kondisi sudah lebih baik, apakah IUIC tetap diadakan atau enggak? Kalau saya berpikir sebaliknya ya. Jadi saya percaya bahwa setiap hari yang Tuhan berikan itu adalah hari yang baik. Jadi saat ini pun dalam kondisi yang seperti ini, saya percaya bahwa ini adalah hal terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi saya melihat kondisi ini, memikirkannya adalah bukan, oh nanti kapan ya lebih baik, kapan lebih baik gitu. Tapi yang saya percaya adalah setiap hari itu adalah hari yang baik. Tuhan memberikan yang terbaik di hari itu, dan itu mendorong saya untuk berpikir, saya bersama dengan tim IBOC 2.5 berpikir bahwa gimana kita bisa fit in dalam kondisi hari yang baik ini gitu. Jadi kalau IBOC tetap diadakan sih pasti diadakan gitu, hanya formatnya atau konsepnya ataupun kemasannya yang mungkin out of the box itu, atau mungkin tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, karena memang kondisi ini adalah kondisi yang baru sih. Jadi kalau misalnya membantu menjawab Mas Jika dan juga Mbak Linda, kalau kondisi sudah lebih baik, ya sekarang kondisi sih sudah sangat baik ya, despite the pandemics, tapi saya percaya bahwa kita melewati hari-hari dengan sangat baik gitu. Jadi karena itu kita pengen tetap menghadirkan hal-hal yang baru. Sambil sebenarnya kalau boleh munculkan sedikit sih, uji coba materi ya Mbak Linda ya. Jadi aja uji coba materi gitu, kita melempar beberapa hal yang kita ujikan sebelum akhirnya bisa membuat something new dari IBYC Surabaya. Ini yang saya suka dari Mas Wanda ya, pemikirannya selalu out of the box dan optimismenya tinggi sekali ya. Ini saya dukung Mas Wanda 2 periode. Mantap. Thank you Mas. Tapi benar sih, aku juga setuju karena kalau kita menanti-nanti tanpa berbuat apa-apa, kita nggak tahu kapan penantian itu akan selesai, dan bahkan kalaupun udah selesai apakah akan sama seperti dulu itu juga belum tentu. Jadi beradaptasi di situasi yang seperti ini memang hal yang bagus sih, dan memang saat ini kondisi terbaiknya adalah seperti ini gitu, dan setuju banget sama Mas Wanda. Keren. Oke, terus pengen tanya nih, kalau misalkan nih, kan kadang-kadang yang ditunggu dari IBYC itu kita pengen ketemu temennya kan, ke teman lama yang dulu pernah ketemu, pengen ketemu lagi nih gitu. Nah, kalau misalkan ada dari teman-teman pemuda baptis, terus mereka pada kangen dan pengen ngumpul, ada nggak sih sarana digitalnya yang disediakan oleh Departemen Pemuda? Ya, kalau dari Departemen Pemuda memang kami mengakui ya untuk konten-konten digital ataupun platform digital untuk saling bertemu sampai sejauh ini belum tersedia dengan baik, karena selama ini Departemen Pemuda juga disupport penuh sama tim Media Baptis, dalam hal ini adalah timnya Mas Wanda. Jadi sekali lagi ini bukan kerja masing-masing, tetapi antar sektor, antar unit di aktivitas Gabungan Gereja Baptis Indonesia ini saling support ya. Ada support system yang membantu kami untuk bisa mengumpulkan kaum muda saling bertemu. Dan saya percaya nanti Mas Wanda, teman-teman Mbak Linda juga akan memikirkan ke depannya platform digital untuk mewadahi atau mengakomodir dari kebutuhan kaum muda untuk bertemu kembali dengan alumni IBYC atau teman-teman lama yang sudah lama nggak bertemu. Pasti nanti sudah disiapkan. Nah, kita tunggu aja kejutan-kejutan yang ada melalui akun Baptis ID maupun Bap Youth, terus dipantau di situ. Setiap hari saya terkejut dengan konten-konten digital yang sangat kreatif yang disajikan oleh Mas Wanda, dan saya mengakui saya nggak bisa seintens itu untuk meng-create seperti itu. Dan kita harus bersyukur Mbak Tirsa, karena
kaum muda baptis, baik itu yang ada di GBP Bandung ataupun di gereja-gereja lain, sudah banyak sekali yang bergerak. Tadi ada Mas Asaf yang juga bergerak di dalam pelayanan multimedia di gerejanya di TLCC, dan bahkan juga melibatkan banyak sekali teman-teman secara lebih luas secara nasional di dalam berbagai event mereka. Dan ini salah satu cara platform bagaimana kaum muda bisa saling bertemu dan saling menyapa. Mungkin sudah lama nggak ketemu, di event digital ini, di event online ini ketemu lagi tanpa sengaja gitu Mbak Tirsa. Oke, jadi sebenarnya nggak harus menunggu dari ini ya, dari Departemen Pemuda, kita juga bisa melakukan sesuatu untuk untuk bisa tetap terhubung ya dengan teman-teman pemuda yang lainnya. Ya, betul sekali, karena kita masing-masing menghargai kreativitas lokal dari teman-teman. Jadi Departemen Pemuda ini hanya sebagai payung kita untuk bersama-sama, tetapi bukan setiap aktivitas atau setiap agenda itu menunggu kapan nih Departemen Pemuda ada launching program-program. Semua gereja sekarang sudah melakukan hal yang sama, mengumpulkan kaum muda dengan platform digital. Dan di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, di Palembang, saya mengamati bahkan di beberapa kota yang underestimate ya, kota kecil yang tidak ada fasilitas yang baik, mereka pun melakukan aktivitas secara online digital dan mempertemukan kaum muda baptis di tempat mereka dengan seru. Begitu Mbak Tirsa. Oke, wah, iya benar banget Mas Jeka. Thank you. Nah, terus mungkin setelah ini aku akan minta Mas Jeka, Mas Wanda, dan Mbak Linda untuk memberikan pesan-pesan ya untuk Sobat Impact Talk. Tapi mungkin sebelum itu aku bacain lagi, ada chat lagi yang masuk di live chat kita ya. Ada dari Pak Krisna. Halo Pak. Seharusnya bersama-sama di sini ya. Tapi karena ada situasi yang mendesak, jadi tidak bisa dulu. Katanya semangat menantikan ketemu pemuda remaja besok dalam berzumpa bersama 1000 pemuda. Wah, thank you Pak Krisna. Terus ada dari Cishushu. Mantap panitia IBYC, semangat semua, God bless you. Terus thank you Ci, God bless you tuh. Terus ini ada testimoni. Sebagai alumni acara PKMB nasional, sangat diberkati sama acara-acara nasional seperti ini. Jadi punya sahabat di seluruh Indonesia sampai sekarang. Nah, ini salah satu testimoni yang ini ya, benar kata Mbak Linda tadi, bisa nambah temen, nambah relasi gitu. Bahkan dari seluruh Indonesia ya, kalau dari acara IBYC ini. Thank you, Cishushu. Terus ada dari Bapak Rio Cameron. Bang Rio, halo. Katanya, semangat terus untuk pemuda nasional. Semangat KJK, Kawanda, dan Kalinda, dan Katirsa. Tuhan memberkati. Thank you Bang Rio, Tuhan berkati juga. Terus, lanjut lagi, ada dari Pak Krisna lagi. Katanya, jangan terlalu bocor ya. Ampun pendeta. Ampun. Semoga, kalau yang tadi, ya bukan bocor lah ya, itu eksklusif lah ya untuk Sobat Impact Talk. Oke, terus ini Cishushu jadi penasaran dengan bocorannya. Mungkin bisa lihat lagi yang sudah kami bicarakan Cishushu, siapa tahu menemukan sesuatu di belakang. Oke, itu pesan-pesan dari Sobat Impact Talk yang mendengarkan. Nah, kembali lagi nih, aku berikan waktu buat Mas Jeka, Mas Wanda, dan Mbak Linda untuk menyampaikan pesan-pesan buat Sobat Impact Talk sebelum kita akhiri bincang-bincang kita ya. Ya, sebagai closing statement dari saya mewakili Departemen Pemuda, kita mengingat kembali di awal-awal pelayanan kami di Departemen Pemuda, ada keresahan yang timbul karena ada gap generasi pemuda. Jadi zamannya tadi ada angkatannya Cishushu itu begitu aktif dan begitu akrab, kemudian mengalami lagi penurunan di generasi-generasi berikutnya, ada keadaan di mana tidak pernah ketemu, tidak aktif, kemudian sampai kepada generasi kami timbul keresahan bagaimana caranya supaya gap generasi ini tidak terjadi, terutama keprihatinan ketika kita mencari kandidat-kandidat pemimpin kaum muda baptis yang begitu berat, begitu susah. Tetapi
Itu yang menjadi semangat kami Departemen Pemuda, makanya terus mengobarkan api semangat dari kaum muda baptis. Akhirnya sekarang kita sudah bisa mulai melihat dampaknya dari, bukan dampak dari pelayanan kami, tetapi dampak dari bangkitnya semangat kaum muda baptis di seluruh Indonesia. Banyak sekali aktivis pemuda baptis, pelayan-pelayan muda yang sudah mulai bermunculan, pemimpin-pemimpin muda tidak hanya tersentralistik di Jakarta atau di kota-kota besar, tetapi di berbagai penjuru BPD yang ada di Indonesia sudah mulai ada pemimpin-pemimpin dan calon pemimpin baptis masa depan yang ini menjadi tulang punggung dan juga masa depan baptis Indonesia. Ini yang menjadi salah satu poin mengapa kami mengucap syukur ada IBYC, mengapa kami mengucap syukur gerakan kaum muda baptis ini boleh kembali terus digaungkan dan juga apinya terus dipelihara. Pesan saya untuk generasi muda berikutnya, pemuda baptis yang ada di seluruh Indonesia, mari kita terus bersama-sama bersatu hati, terus maju, melanjutkan kegerakan-kegerakan kaum muda baptis. Tidak perlu saling sikut, tidak perlu iri hati dengan peran kita masing-masing, karena semua memiliki kelebihan dan juga peran di dalam pelayanan masing-masing. Tidak harus selalu tampil di layar monitor ataupun di panggung, semuanya memiliki peran yang sangat besar untuk pelayanan kaum muda baptis dimanapun itu, di gereja lokal, di BPD maupun di nasional. Kalau gereja lokal kita kuat, maka BPD kita kuat. Kalau BPD kita kuat, maka secara nasional kaum muda baptis juga akan memiliki kekuatan. Gitu pesan saya, terus jaga kekompakan kita, terus jaga kesehatian kita, dan juga untuk kaum muda yang sudah menyatakan diri sebagai alumni. Tadi ada Cisusu, ada juga yang lain, ada Mas Joko yang ada di Bali, ada banyak sekali teman-teman yang saya kenal justru juga melalui IBYC ini. Ada angkatan-angkatan senior di atas saya, ada Cisiska, ada Kodoni, ada Pak Ardi juga, itu sebenarnya senior juga, dan juga yang lain-lain. Terus dukung adik-adiknya, terus dukung adik-adik kita yang di pundaknya sekarang terletak tanggung jawab yang besar bagi kemajuan dan juga perkembangan pelayanan kaum muda baptis di seluruh Indonesia. Itu pesan dari saya mewakili Departemen Pemuda. Terima kasih Mbak Tirsa. Terima kasih Mas JK. Diingat-ingat ya Sobat Impact Talk, kita punya peran masing-masing di gereja lokal kita, dan dari semangat itu harapannya kita bisa terus bertumbuh, semangat itu semakin menguat ya, semakin meluas dan melebar. Thank you Mas JK. Mungkin selanjutnya dari Mbak Linda dulu atau Mas Wanda dulu? Saya boleh. Saya mau meng-highlight apa yang disampaikan Mas Wanda tadi terakhir ya, bahwa kita nggak perlu menunggu-nunggu kondisi yang seperti yang kita inginkan. Sejujurnya waktu kami dari Surabaya dapat sign dari Departemen Pemuda untuk bikin pre-conference ini, saya sendiri secara pribadi belajar banyak hal. Ada banyak skenario-skenario yang sudah kami persiapkan, tetapi ada banyak situasi yang berubah ya, seperti drama ceritanya jadinya. Itu yang dari situ saya secara pribadi belajar bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah semangat, untuk menjaga semangat untuk tetap bersekutu, tetap saling menguatkan. Itu yang paling penting. Ruangan, media itu sarana, dan itu semuanya bisa kita pakai, bisa kita kombinasikan, bisa kita kreasikan sampai kayak yang sering dilakukan Mas Wanda ya, out of the box. Itu yang perlu kita pikirkan, karena yang saya percaya kaum muda itu identik dengan kreativitas yang tanpa batas, seperti itu. Jadi ya saya mau memberi semangat buat teman-teman kaum muda juga, gunakan kreativitas kita, karena saya masih kaum muda juga ya, kreativitas kita yang tanpa batas itu untuk tetap bersekutu dan saling menguatkan satu sama lainnya. Jangan patah semangat walaupun kondisinya nggak sesuai harapan kita. Gitu sih Mbak Tirsa. Terima kasih Mbak Linda. Jangan patah semangat ya meskipun kondisinya tidak sesuai harapan kita. Nice. Lanjut Mas Wanda, gimana? Saya sebenarnya pengen mau menyampaikan kata-kata mutiara, tapi sudah disampaikan sama Mas Jika sama Mbak Linda, jadi saya kebagian
kata-kata imitasi ini. Em, Closing statement untuk sahabat Impact Talks dan semua pemuda baptis Indonesia yang sedang menonton Impact Talks ini, izinkan saya sedikit mensitasi atau saya punya sebuah genggaman kepercayaan dalam panggilan Yesaya yang saya pikir itu jadi suatu hal yang baik yang bisa kita renungkan bersama gitu. Ketika Yesaya mendapat panggilan Tuhan, ada proses yang luar biasa gitu. Seringkali memang kita memperhatikan bagian di mana dia ya Tuhan ini aku responnya, tapi ada suatu proses yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan di situ yang Yesaya alami, bahwa dia mengalami kesadaran bahwa dia berdosa, dia mengalami bahwa dia sudah ditebus, dan dia mengalami bagaimana sebelum dari itu dia menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, lalu dia sadar bahwa dia adalah manusia berdosa, dan dia akhirnya mendapat penebusan, sehingga akhirnya ketika Allah dari baitnya berseru memanggil siapa yang akan aku utus, dia bisa berbicara dan berkata bahwa ini aku, utuslah aku gitu. Jadi sebelum akhirnya kita bisa bergerak ya, sebelum akhirnya kita bisa melakukan gerakan dan melayani dalam setiap talenta yang Tuhan berikan dalam bidang kita masing-masing, kita harus tahu bahwa kita semuanya itu sudah berdosa dan sudah mendapatkan penebusan Tuhan. Jadi sudah saatnya. Gitu kalau hashtag yang selalu saya gunakan ya, hashtag yang saya pikirkan selama 1 tahun, apa yang bisa dibagikan, value yang bisa dibagikan oleh Media Baptis Indonesia itu adalah sudah saatnya. Menyadari bahwa kita itu semua berdosa, nggak ada yang nggak berdosa, dan kita harus menyadari bahwa kita semuanya itu ditebus, dan hanya karena dasar itu saja, ya dasar karena kita berdosa dan sudah ditebus, saatnya dan sudah saatnya kita ambil bagian bergerak dalam pemuda, remaja, dewasa muda, entah itu berbagai background pelayanan yang berbeda. Saya percaya ini adalah waktunya dan sudah saatnya melayani bersama. Terima kasih Mbak Tirsa. Mantap Pak Pendeta, terima kasih. Mantap. Thank you Kak Wanda. Iya, ini jadi highlight buat kita ya, dari bincang-bincang kita hari ini. Mungkin kita bisa mendapatkan banyak sekali insight dan penguatan. Mungkin buat sobat Impact Talk yang mendengarkan, kalau aku yang menyimpulkan ini ya, Tuhan sudah menebus kita, dan karena itu sudah saatnya untuk kita sekarang melayani dan tetap menjaga api persekutuan di dalam keluarga Tuhan. Gitu kali ya. Oke, terima kasih buat Mas JK, Mas Wanda, dan Mbak Linda untuk kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini, sharing banyak hal. Juga terima kasih buat Sobat Impact Talk semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Impact Talk di minggu depan, hari Selasa sampai Jumat ya, jam 12 sampai jam 1 siang. Oke, mungkin sebelum aku tutup, aku akan bacakan sedikit lagi. Ada salam yang masuk lagi nih dari Sobat Impact Talk. Ada dari Pak David Vidyatama. Halo Pak, katanya hadir. Terima kasih sudah menemani ya, menyaksikan dan mendukung dari jauh. Terima kasih. Terus ada dari Kak Merlin. Thank you kakak host dan tim IBYC 2.5 untuk sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Merlin. Katanya semangat kaum muda baptis Indonesia. BTW salvok sama backgroundnya Mas JK. Ada apa tuh? Ada drakor. Tadi Bro Eli udah tahu ya judulnya drakornya apa. Belum. Tapi nggak apa-apa lah buat ini pemanis. Thank you Kak Merlin. Terus ada dari dari Tante Siska. Tante Siska katanya manis banget kesimpulannya Kak Tirsa. Terima kasih Tante Siska. Semoga bisa menjadi berkat juga buat Tante dan Sobat Impact Talk semua yang mendengarkan. Oke, mungkin untuk hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. Mungkin di kesempatan lain kita bisa bertemu kembali dengan Mas Wanda, Mas JK ataupun Mbak Linda. Untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih Sobat Impact Talk semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.